Buat kalian yang minta reviewkan produk whey dari Kairos yang katanya termasuk whey murah, nih barang udah datang. Ini seriusan kemasannya kayak gini? Perasaan gue lihat di tokonya kemasannya nggak kayak gini ya? Atau ini repack ya? Nah, seperti yang kalian lihat di sini kemasannya itu pouch bening. Terus ditempelin stiker depan belakang. Dan kalau kita buka di sini dia bubuknya dibungkus plastik lagi ya. Jaga-jaga biar nggak bocor kalau misalkan dikirim-kirim. Soalnya modelan kemasan pouch kayak gini biasanya rentan pecah atau sobek kalau dikirim-kirim jauh kayak ke tempat gua biasanya nyampe 3 harian sampai 5 harian baru datang. Tapi bagusnya pas datang kemarin tuh kemasannya masih utuh, nggak ada bocor-bocor sama sekali. Di sini gue pesennya yang whey protein isolate. Sebenarnya ada juga yang WPC di situ. Gue nggak tahu ini buatan siapa dan dari mana. Di all shopnya juga nggak ada dijelaskan soal itu. Website resminya maupun akun sosmednya juga gue nggak ada nemu itu ya. Dan di kemasan sini nggak ada tuh tertulis soal produksiannya oleh siapa nih, tertulis diproduksi oleh siapa, terus BPOM dan halalnya juga di sini nggak ada dijabarin di kemasannya ini ya. Ataukah gua cuma dapat kemasan repacknya doang ini? Ini gua beli yang versi 0,9 lb. Kalau dilihat di all shopnya sih kemasannya beda ya, dan pas gua cek di testimoni ternyata macem-macem versi kemasannya. Ya buat kalian yang pernah beli whey ini, di kemasannya situ ada nggak tulisan BPOM, halal, sama tempat produksinya di mana? Kalau di kemasan yang gua beli ini nggak ada itu ya. Kalau soal Nutrifact, di kemasan ini gua rada bingung. Di sini tertulis per 31 gram bubuk dan total serving per kontainernya 30. Berarti total bubuknya hampir sekilo tuh. Padahal kan ini versi yang setengah kilo aja nggak nyampe. Kalau soal nutrisinya yang tertulis di kemasannya ini, kalorinya itu udah termasuk rendah, fatnya rendah, karbonnya juga rendah ya. Kalau soal protein tertulis di situ 24 gram. Cuman tulisan proteinnya ini misah dari grup fat, karbo, dan lain-lainnya tadi. Dan ada tulisan lagi di bawahnya total fat, kolesterol, dan karbonya juga di situ. Jujur, gue bingung soal angka yang dijabarkannya di situ. Total karbonya 200 gram, itu tuh per berapa gram bubuknya? Kalau dari segi Nutrifact, gue masih bingung di sini. Tapi gue nggak tahu ya di kemasan versi yang lain kayak gimana. Sama kayak gini kah? Atau ada yang beda nih? Atau cuma gue yang dapat kayak gini nih? Sebelum kita bahas soal komposisinya, di sini gue beli yang varian rasa WPI yang plain dan juga WPI yang coklat. Gue nggak tahu nih tulisan plain coklatnya nggak ada di sini, cuma ada bekas spidol doang di sini tercoret di sini ya. Untuk komposisinya di sini tertulis 100% pure whey protein dalam kurung WPC 80. Lah, kok WPC? Kan gue beli yang WPI. Di stiker depan, di belakangnya juga tertulis gede banget whey protein isolate. Lah, kenapa jadi WPC? Yang desain kemasannya ini tolong ya, perlu dirapiin lagi ini. Baik yang varian coklat ataupun yang plain komposisinya tertulis sama. Masa varian yang rasa coklatnya nggak ada menambahkan perisa, pengental, pemanis, atau filler lainnya? Atau cuma gue yang dapat kemasan yang kayak gini? Kali aja ada kemasan yang versi gedenya, terus di situ ada penjelasan lengkapnya, gue juga kurang tahu. Kalaupun ini repack, ya walaupun di deskripsi produk gak dikasih tahu ini repack apa bukan, ya setidaknya harus jeli juga soal pembuatan dan penempelan stiker di kemasannya sini, biar konsumen gak bingung. Seharusnya kalau udah BPOM ya nggak kayak gini ya stikernya ya. Karena BPOM ataupun PIRT itu sangat detail soal peraturan produk konsumtif sebelum diedarkan. Tapi ya gue belum dapat info soal ini udah BPOM atau udah PIRT apa belum. Atau lagi diurus atau belum keluar hasil sertifikasinya atau kayak gimana gue kurang tahu. Yang pasti pas gue cek di website BPOM belum ada nemu. Nah saatnya kita bikin. Di sini bubuknya itu agak kasar ya. Untuk yang varian rasa coklat di sini gue malah nggak ngerasa sensasi coklatnya. Terus rada tawar juga.
Padahal ini bukan varian plain. Nah, yang versi plainnya sama, bubuknya agak kasar, di shake mudah larut ya, dan rasanya di sini creamy susu, nggak plain-plain amat. Menurut gue ini mirip kayak susu UHT itu ya rasanya ya, yang original itu. Nah, kalau soal harga, Whey Isolate 0,9 lbs versi plain ini gue belinya di harga 85.000 ya kemarin. Dan yang varian rasa coklat ini di harga 75.000 ya, lebih mahal yang WPI plain. Kita coba berpatok ke harga WPI versi plainnya aja deh dulu ya. Ini 400-an gram berarti ya. Kalau per 31 gram bubuk, kayak di kemasannya tadi, berarti bisa dapat 12 serving. Berarti per servingnya 7 ribuan. Kalau mengacu dari stiker di sini yang dapat 24 gram protein per servingnya, berarti per gram proteinnya ada di 200-an perak. Sekelas Isolate per gram proteinnya 200-an perak. Yang kita tahu bahan baku Whey Isolate itu lagi kencang-kencangnya tuh harganya. Tapi apa mungkin dia pakai hanya beberapa persen sumber WPI terus sisanya cuma ditambahin filler? Kalau mengacu dari Nutrifact yang tertulis di sini, ya dengan protein rasio tadi kan hampir 80% tuh. Ya berarti nggak bakal banyak fillernya di situ. Alias bakal lebih dominan sumber protein yang digunakan. Tapi perlu dicatat ya, gua di sini mengacu pada apa yang dijabarkan di kemasannya sini. Ya, kalaupun ada kesalahan packing atau gimana ya berarti kan salahnya bukan di gua. Kesimpulan dari gua, masih banyak yang perlu dibenahi dari produk ini. Baik itu soal kemasannya, stiker di kemasan, maupun kejelasan tentang brand ini seperti apa ya sebaiknya bisa di-share melalui sosmed resminya, atau di websitenya, atau di all shop resminya. Biar yang beli itu nggak bingung dan ada kejelasan soal itu. Ya, gua review produk ini karena beberapa pelanggan minta tolong reviewkan karena tergolong murah katanya. Dan jujur gue bilang ini sangat amat murah. Dan apa yang kalian harapkan dengan barang yang sangat amat murah? Ya, jawab sendiri. Gue Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.